Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di kanal Tekstur Taxation Literature, saluran YouTube yang selalu menyediakan informasi perpajakan yang mantul alias mantap betul buat para sobat dan besti semua. Langsung saja, saya akan membahas masih kelanjutan aspek perpajakan dari aset kripto. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan aspek PPN-nya. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dari aspek PPH-nya. Aturannya masih sama di PMK 50 tahun 2025. Untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau penambang aset kripto sehubungan dengan transaksi aset kripto merupakan objek PPH. Penghasilan yang diterima penjual aset kripto meliputi penghasilan dari seluruh jenis transaksi aset kripto berupa transaksi dengan pembayaran mata uang fiat, tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lain atau swap, dan atau transaksi selain huruf A dan huruf B yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh penyelenggara PMSE. Penghasilan yang diterima penjual aset kripto dikenakan PPH pasal 22 dengan tarif 0,21% dari nilai transaksi aset kripto yang bersifat final. PPH 22 tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan penyelenggara PMSE. Dan penyelenggara PMSE tersebut merupakan pedagang aset digital. Untuk nilai transaksi yang menjadi dasar pemungutan merupakan nilai uang yang dibayar pembeli aset kripto dalam hal pembayaran berupa mata uang fiat. Jika pembayaran berupa mata uang fiat selain rupiah harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan menteri pada tanggal diterimanya pembayaran. Nilai masing-masing aset kripto yang diserahkan para pihak yang bertransaksi melalui tukar-menukar aset kripto, dan jumlah pembayaran yang diterima penjual aset kripto melalui transaksi selain huruf A dan huruf B. Catatan penting, apabila dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf B dan C, maka nilai konversi aset kripto ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan bursa, nilai dalam sistem penyelenggara PMSE, dan nilai penjualan sebelum batas waktu penyetoran PPH pasal 22 dan harus diterapkan secara konsisten. Saat terutang PPH pasal 22, yang pertama, pembayaran dari pembeli aset kripto diterima oleh penyelenggara PMSE. Kedua, pelaksanaan tukar-menukar aset kripto. Dan yang ketiga, pembayaran selain huruf A dan huruf B diterima oleh penyelenggara PMSE. Untuk penyelenggara PMSE wajib membuat bukti pemungutan PPH unifikasi PPH pasal 22 paling lambat akhir bulan masa pajak yang bersangkutan. Bukti pemungutan tersebut dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti Bukti pemungutan tersebut dapat berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPH unifikasi. Penyelenggara PMSE yang dikecualikan untuk memungut PPH pasal 22, yang pertama, hanya memberikan layanan dompet elektronik. Kedua, hanya mempertemukan penjual dan pembeli aset kripto. Dan atau yang ketiga, tidak memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto. Dikecualikan dari pengenaan PPH 22 dalam hal penjual aset kriptonya. Pertama, merupakan wajib pajak luar negeri di negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia, di mana hak pemajakan penghasilan tersebut tidak berada di Indonesia. Dan yang kedua, menyerahkan surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri negara yurisdiksi mitra P3B. Untuk penyelenggara PMSE yang berlokasi di luar negeri dapat ditunjuk menteri sebagai pemungut pajak PPH 22 untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto. Penyelenggara PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut merupakan penyelenggara PMSE yang pertama, mempunyai nilai transaksi
dengan pemanfaat jasa penyediaan jasa elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto oleh penjual aset kripto di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan dan atau jumlah trafiknya atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam jangka waktu 12 bulan. Nanti hal tersebut akan didelegasikan kepada DJP. Atau bisa juga memilih untuk ditunjuk sebagai pemungut pajak dengan menyampaikan pemberitahuan untuk ditunjuk sebagai pemungut pajak kepada DJP. Untuk kriteria pemanfaat jasa merupakan orang pribadi atau badan. Yang pertama, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kedua, pembayaran dengan fasilitas debit, kredit, dan atau fasilitas pembayaran yang lainnya yang disediakan institusi di Indonesia. Dan atau yang ketiga, bertransaksi dengan menggunakan internet protokol atau nomor telepon dengan kode Indonesia. Atas penghasilan dari transaksi aset kripto yang dilakukan melalui penyelenggara PMSE di luar negeri, dalam hal ini telah ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, dikenakan tarif PPh 22 sebesar 1% dari transaksi aset kripto dan bersifat final. Apabila transaksi tersebut telah dikenakan PPh di luar negeri oleh negara lain, atas pajak luar negeri tersebut tidak dapat dikreditkan di Indonesia. Untuk ketentuan PPh pasal 22-nya sama dengan aturan yang berlaku untuk penyelenggara PMSE di dalam negeri. Penghasilan yang diterima penyelenggara PMSE dari penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan tarif umum. Atas penghasilan tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemanfaat jasa. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto sehubungan dengan aset kripto merupakan objek PPh berdasarkan tarif umum dan akan berlaku khususnya untuk penambang aset kripto tersebut sejak tahun pajak 2026. Untuk lebih memudahkannya, kita ilustrasikan dengan contoh soal. Tanggal 18 Agustus 2025, melalui platform yang disediakan pedagang aset keuangan digital, Tuan Abdul menjual 0,7 koin aset kripto kepada Tuan Boim dengan harga 1 koin aset kripto dinilai 500 juta rupiah. Atas transaksi tersebut, maka pedagang aset keuangan digital wajib yang pertama, memungut PPh 22 kepada Tuan Abdul sebesar 0,21% dikalikan 0,7 koin dikalikan 500 juta rupiah. Kita dapatkan angka Rp735.000. Kemudian yang kedua, membuat bukti pemungutan PPh 22 berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh unifikasi. Ketiga, menyetorkan PPh 22 yang telah dipungut paling lambat 15 September 2025 dan melaporkan SPT masa PPh unifikasi masa Agustus 2025 paling lambat tanggal 20 September 2025. Contoh berikutnya, tanggal 10 Agustus 2025, Tuan Boim melakukan transaksi tukar-menukar 0,3 koin aset kripto F dengan 30 koin aset kripto G milik Nyonya Candi sebagai pelanggan pedagang aset keuangan digital. Nilai konversi aset kripto yaitu 1 koin kripto F dinilai 500 juta rupiah dan 1 koin kripto G dinilai 5 juta rupiah. Sehingga kewajiban pedagang aset keuangan digital yang pertama, memungut PPh 22 atas penyerahan aset kripto F kepada Tuan Boim sebesar 0,21% dikalikan 0,3 dikali 500 juta rupiah. Kita dapatkan Rp315.000. Kedua, memungut PPh 22 atas penyerahan aset kripto G kepada Nyonya Candi sebesar 0,21% dikalikan 30 dikalikan 5 juta rupiah. Kita dapatkan angka Rp315.000.
Ketiga, membuat bukti pemungutan PPh 22 berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh unifikasi. Keempat, menyetorkan PPh 22 yang telah dipungut paling lambat 15 September 2025 dan melaporkan SPT masa PPh unifikasi masa Agustus 2025 paling lambat 20 September 2025. Jadi kesimpulan aspek PPh-nya yang perlu kita catat di sini, di mana aturan lama di Pemkra 81 tahun 2024, PPh 22 final dikenakan dua tarif, yaitu 0,1% apabila terdaftar di Bapepti untuk PMSE-nya dan 0,2% apabila tidak terdaftar di Bapepti. Namun, menurut aturan baru tersebut, sudah diganti dengan tarif 0,21% dipungut oleh PMSE dalam negeri dan 1% dipungut oleh PMSE luar negeri yang ditunjuk atau disetor sendiri. Kemudian di PMK lama, jasa verifikasi transaksi oleh penambang aset kripto dikenakan PPh final 22. Maaf, saya ulangi, dikenakan PPh 22 final sebesar 0,1%. Sedangkan menurut aturan baru, sekarang dikenakan tarif PPh umum. Demikianlah penjelasan saya sudah menuntaskan mengenai aspek PPN dan aspek PPh dari transaksi aset kripto. Dan apabila para sobat dan besti ada saran, komentar, atau pertanyaan mengenai video ini atau video saya sebelumnya, silakan saja tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan berusaha untuk meresponnya sesegera mungkin. Dan sekali lagi, mohon kesabaran para sobat dan besti semua untuk menantikan jawaban dari kami. Sampai berjumpa di topik video saya berikutnya yang lebih menarik. Bye!